Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata Allah adalah kasih. Itu ada di surat Yohanes. God is love. Kemudian di perjanjian lama, di Pengkhotbah 3 ayat 11a dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. He makes all things beautiful in its time. Oleh karena itu, dari dua ayat ini, dan kita juga belajar percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, maka kita bisa berkata God is good all the time. All the time God is good. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya.
lagu ini nampaknya sederhana ya, tapi mungkin sebagian dari kita tidak menyadari bahwa yang membuat kita bisa terus melayani Tuhan adalah kesadaran bahwa Dia sangat mengasihi kita. Kesadaran bahwa kasih-Nya kepada kita masing-masing itu tidak berubah, tetap ada selama-lamanya. Kalau kita tetap menyadari bahwa kasih Dia itu selalu ada, gak pernah berubah ya. Kalau kita mau spesifik lagi, Dia gak pernah marah sama kita ya. God is love ya. Maka itu membuat kita kuat ya dalam pelayanan. Tuhan itu banyak hamba Tuhan memberitahu ya, mengajarkan mereka yang kenal Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan itu juga pribadi ya. Jadi bukan sesuatu ya, kalau kita baca di kitab Kejadian, ketika manusia mau diciptakan, firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita ya. Jadi kita ini gambaran atau potret dari Tuhan ya. Jadi banyak hal yang ada pada kita ini sebenarnya itu memang gambar dari Tuhan. Bahkan cara bekerja ya, ketika Tuhan berfirman, Dia berfirman maka itu jadi, itu juga diajarkan di Alkitab. Bagaimana perkataan kita itu juga berkuasa ketika kita merenungkan firman-Nya, kemudian kita mulai memperkatakannya oleh karena Roh Kudus mendorongnya dari dalam kita ini, maka apa yang kita katakan itu terjadi seperti bagaimana Tuhan itu juga melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, kita lihat sekarang di 2 Timotius 3 ya, ayat 15 sampai 17. Ini ayat sudah lama ya saya baca, dulu diajarkan oleh kakak rohani, tapi tahun demi tahun ya ayat ini terus mengajar banyak hal. Tidak hanya pada waktu sekian tahun yang lalu ketika saya pertama kali dibimbing atau dibawa untuk mempelajari Alkitab ya oleh kakak rohani. Kita perlu ingat bahwa surat Paulus kepada Timotius ini ditulis di saat-saat terakhir ketika Paulus sudah tahu bahwa dia sudah menyelesaikan semua tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Dia berkata dia sudah mencapai garis akhir dan enggak lama lagi dia akan menerima semua mahkota yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang memang melayani Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa surat ini Paulus tulis dalam posisi kerohanian dia itu sudah matang sekali ya. Dia sudah melalui banyak hal, dia mengalami mujizat, dia mengalami pembentukan Tuhan begitu rupa. Dan surat ini ditulis kepada murid, bukan kepada jemaat. Jadi artinya ini hal-hal penting yang Paulus ingin sampaikan kepada orang yang dia harapkan meneruskan pelayanan yang sudah dia mulai. Dalam hal ini Timotius. Jadi dari surat Timotius ini kita bisa belajar pesan-pesan penting yang disampaikan oleh orang yang sudah dibentuk sekian tahun dalam melayani Tuhan. Orang yang sudah mengalami banyak mujizat, bahkan pernah mati bangkit lagi ya. Lalu dia tuliskan ini ya, 3 ayat ini, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita baca di sini ya, kita lihat ternyata Timotius ini dari kecil sudah mengenal kitab suci, karena neneknya ini dikatakan juga orang percaya ya. Kemudian iman yang ada pada neneknya turun kepada ibunya, lalu turun kepada Timotius ya. Paulus bilang seperti itu. Kalau kita baca di surat Timotius ini ya. Nah, kita lihat di sini ya.
bahwa dari 3 ayat ini kita bisa lihat ada 3 manfaat dari pembacaan firman Tuhan. Waktu kita mengenal firman Tuhan, yang pertama memberi hikmat, yang kedua menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Lalu yang ketiga dipakai untuk mengajar, ya, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang, ya, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, yang pertama katanya memberi hikmat. Kenapa bisa memberi hikmat? Hikmat itu adalah pengetahuan praktis yang diperlukan pada suatu saat tertentu, ya. Jadi sifatnya itu praktis, tidak hanya pengetahuan yang teori, tapi memang suatu pengetahuan yang diperlukan pada satu saat tertentu yang diaplikasikan, ya, dengan tepat. Nah, itu hikmat, ya. Kalau kita belajar kuliah misalnya sekian tahun, kita banyak belajar teori, tapi nanti waktu di dunia pekerjaan bagaimana mengaplikasikan semua yang sudah kita pelajari itu, berbagi teori itu, nah itu diperlukan hikmat, ya. Kadang-kadang pengetahuannya sifatnya praktis, ya, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu ketika menghadapi situasi tertentu. Jadi kalau kita baca Alkitab terus, ya, kalau kita dikatakan di sini kan Paulus bilang, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi artinya kalau kita baca firman Tuhan itu berulang-ulang terus menerus, ya, maka yang kita baca itu sebenarnya bukan hanya tulisan, tapi ada spirit, ya, spirit behind the words, ya, roh atau ya spirit, ya, di balik tulisan itu yang akan masuk kepada kita. Dalam hal ini karena Alkitab itu ditulis oleh 40 penulis, ya, dalam jangka waktu cukup lama, 1500 tahun kalau nggak salah, tapi yang memberi ilham itu adalah Roh Kudus, ya, yang memberi ilham kepada penulisnya, penulis Alkitab ini baru dijadikan satu. Jadi kalau kita baca firman berulang-ulang, maka hikmat yang dari Roh Kudus itu akan muncul sebenarnya, ya. Atau setidaknya waktu kita baca, merenungkan, kita sedang menanamkan satu benih dalam pikiran kita. Dan kita yang sudah terima Tuhan Yesus, Alkitab berkata ada Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus itu akan menjelaskan, ya, firman yang kita baca itu, sehingga pada waktu-waktu tertentu itu menjadi praktis ketika kita perlukan untuk dilakukan. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua, kalau kita merenungkan firman terus, kita baca, maka dikatakan bahwa firman Tuhan ini, Alkitab, kitab suci yang kita baca ini menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dulu saya kira waktu membaca Alkitab, maka akhirnya kita akan dibawa untuk mengenal Yesus, ya. Itu nggak salah, ya, itu betul bisa seperti itu. Tapi kalau kita mau lihat secara jujur, ya, orang yang baca Alkitab itu adalah orang yang sebagian besar itu sudah kenal Tuhan dulu, ya, baru dia baca. Karena kalau orang yang nggak kenal Tuhan, orang belum bertobat, baca Alkitab itu nggak ada yang menarik, ya. Jauh lebih menarik baca novel, baca koran, baca majalah, baca berbagai macam karya seni lah dibanding baca Alkitab. Karena kita nggak akan ngerti, apalagi kalau kita baca yang imamat, ya, bilangan, ulangan, apa yang menarik dari bacaan yang ada di situ. Kalau kita baca Perjanjian Baru lumayan, ya, misalnya Injil Yohanes itu kayak cerita menarik sekali. Makanya kalau orang baru kenal Tuhan, baru bertobat, dianjurkan yang pertama dibaca adalah Injil Yohanes. Lalu kita baca yang lain, ya, Matius, Markus, Lukas, ya, Kisah Rasul, itu kayak cerita, itu menarik sekali. Nanti semakin bertumbuh, tentu yang lain juga dibaca, ya, mungkin baca urut saja. Tapi kalau kita mau baca menikmati, ya, itu yang awal-awal, ya, bacalah seperti Injil Yohanes, Perjanjian Baru, ya, baru Matius, Markus, Lukas, lalu Kisah Rasul. Nanti ada surat-surat penggembalaan, ya, ada Roma, 1 Korintus, 2 Korintus. Itu kalau orang yang belum kenal Tuhan baca itu, waduh, ya, ini nggak tinggalan zaman, nggak cocok di zaman sekarang. Tapi kalau orang sudah kenal Yesus, maka
sudah lahir baru, maka untuk bertumbuh dia perlu baca Alkitab, baca firman Tuhan. Dan waktu dia baca, maka ini yang terjadi, menuntun kepada keselamatan oleh iman. Nah, kata keselamatan ini bahasa aslinya adalah soteria, kata benda. Di sini terkandung bukan hanya keselamatan nanti ya bersama Tuhan di surga, tapi di dunia ini juga. Karena kata ini soteria ini juga kalau di bagian-bagian lain ya diterjemahkan, diartikan juga untuk keselamatan, soal kesembuhan, soal berkat dan sebagainya. Jadi konteksnya ini adalah kita yang sudah kenal Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, kalau kita baca firman Tuhan, baca Alkitab, yang pertama kita dapat hikmat ya, tapi kemudian waktu kita baca, maka kita dibawa kepada keselamatan, dibawa kepada kesembuhan, dibawa kepada pemulihan, dibawa kepada kelimpahan, dibawa kepada semua yang Tuhan janjikan bagi orang percaya lewat iman. Oleh iman kepada siapa? Kepada Kristus Yesus. Jadi dengan kata lain, kalau kita baca, kita renungkan ya, apalagi kalau kita sebelum baca kita mungkin menyembah Tuhan, kita menyiapkan hati kita. Lalu waktu kita baca firman yang tertulis ini, firman logos ini, maka itu akan bisa oleh pekerjaan Roh Kudus berubah menjadi rema. Dari rema itu muncul iman. Nah, iman ini yang menarik, yang mengambil apa yang ada dalam keranjang keselamatan itu. Ada janji kesembuhan, ada janji banyak hal itu ada di situ. Ya, tinggal diambil. Saya ingat ada beberapa hamba Tuhan ya, ada yang tulis buku dan ada lagi pengalaman di tempat lain. Dan satu ketika juga di kantor tempat saya dulu pernah kerja di satu tempat ya, ada hamba Tuhan dari Amerika, dia datang dan saya waktu itu menerjemahkan. Dan dia cerita pengalaman yang saya sudah pernah dengar juga di tempat lain. Bagaimana ketika dia dibawa ke surga, dia melihat banyak ruangan. Salah satu ruangan itu isinya adalah organ-organ tubuh manusia. Di situ ada jantung, ada paru-paru, di situ ada ginjal, di situ ada pankreas, di situ ada saraf-saraf otak ya. Di situ ada semua organ-organ tubuh. Dan waktu dia ke sana, dia lihat, ini apa ini Tuhan? Lalu Tuhan bilang, ini tersedia bagi orang percaya. Ketika mereka punya iman, mereka bisa masuk ruangan ini, mereka bisa ambil apa yang mereka butuhkan. Mereka sakit jantung, mereka bisa ambil jantung yang baru untuk mereka. Ya, ini cerita yang seperti ini saya sudah mendengar setidaknya 2 atau 3 hamba Tuhan yang berbeda ya, yang menceritakan pengalaman mereka ketika mereka dibawa ke surga. Lalu ada yang cerita juga begini, bahwa ruangan ini relatif sepi, jarang orang yang datang yang ngambil apa yang dibutuhkan. Sekali-sekali banyak dia ambil, yaitu ketika ada KKR ya, kebaktian kesembuhan rohani, kebangkitan rohani, kebangunan rohani ya, di mana ada kesembuhan ilahi ya, hamba Tuhan yang khotbah, lalu orang yang mendengarnya punya iman, imannya dibangkitkan, lalu percaya, lalu terjadi kesembuhan. Apa tuh kesembuhan? Misalnya ada orang sakit jantung, kenapa bisa sembuh ya? Kalau secara medis, secara kedokteran kan jantung itu dioperasi, dikasih ring dan sebagainya. Tapi yang dibilang kesembuhan, kalau kita baca di Alkitab ini adalah yang tadinya rusak, sakit menjadi baru lagi, seperti tidak pernah sakit. Itu yang disebut sembuh. Nah, ini menarik sekali, saya baca di satu tulisan ya. Misalnya orang kena sakit kanker atau tumor, rupanya dalam dunia medis itu tidak dikenal bahwa orang yang sakit kanker atau tumor itu sembuh. Ya, yang ada adalah satu istilah, saya lupa istilahnya itu apa, tapi kanker atau tumor itu seperti mengecil gitu. Jadi kalau orang dikatakan sembuh dari kanker atau tumor, sebenarnya menurut medis itu tidak sembuh. Tapi ada satu standar tertentu ya dalam ukuran, kalau itu nggak tercapai angka itu ya, maka dikatakan tidak ada kanker, nggak ada tumor gitu. Tapi medis nggak bilang itu sembuh.
Sementara kalau kita baca firman Tuhan, Alkitab, kalau sembuh ya sembuh betul-betul menjadi baru. Ya, tapi untuk sampai di sana, apalagi kita hidup di dunia yang yang dikuasai dengan teknologi berkembang begitu rupa, tapi memang pikiran kita itu akhirnya dibawa hanya sampai level level eh, level kemampuan manusia. Beberapa waktu yang lalu saya baca satu tulisan dari John G. Lake ya. John G. Lake ini adalah seorang hamba Tuhan yang melayani kesembuhan ilahi. Dia buat sekolah ya untuk orang-orang belajar bagaimana mendoakan orang sakit, dan di buku-buku yang saya pernah baca tentang dia, itu diceritakan bagaimana murid-muridnya ditugaskan pergi ke rumah sakit mendoakan orang-orang sakit, dan mereka nggak pulang sebelum orang yang didoakan itu sembuh. Ya, menarik sekali. Dia pernah melayani di satu wabah TBC kalau nggak salah, ya mungkin mirip-mirip seperti pandemi COVID gitu, tapi itu dulu lebih parah ya. Dan dia melayani di lingkungan yang orang-orang itu orang-orang yang sakit itu sangat mungkin menularkan penyakitnya. Karena dari setiap ludah atau dari setiap dahaknya itu dengan mudah bisa menularkan ke orang lain. Tapi John G. Lake ini melayani tanpa peralatan medis yang memadai ya untuk dia itu terlindungi. Lalu dokter-dokternya nanya, kamu nggak pakai ini kok, nggak pakai masker dan sebagainya. Ini kesaksian ya, bukan untuk ditiru sembarangan ya, tapi ini cerita yang terjadi sekian tahun yang lalu. Lalu John G. Lake bilang begini, di dalam saya ada Roh Kudus yang lebih besar dari segala macam roh dalam dunia ini. Tidak satu pun bibit penyakit yang bisa masuk atau menyentuh tubuh saya dan tetap hidup. Lalu dia peragakan, dia contoh ada dahak orang yang diambil ya, dan waktu ditaruh di atas mikroskop kelihatan itu virus atau bakterinya tuh kelihatan bergerak-bergerak. Lalu ditaruh di atas tangan John G. Lake dan dilihat dengan mikroskop, dalam waktu singkat itu mati semua virus dan bakterinya. Ini orang yang memang Tuhan pakai dalam pelayanan kesembuhan ilahi, dan dia mengajar. Lalu dia bilang begini dalam salah satu tulisan ya dari buku yang dia tulis atau orang lain tulis tentang dia. Dia bilang bahwa mereka yang mempelajari apa yang didefinisikan di Alkitab sebagai kejatuhan manusia, yang disebut manusia jatuh ke dalam dosa, itu adalah manusia itu sudah turun dari posisi dia sebagai manusia ilahi, bahasa Inggrisnya itu God man ya, manusia Allah, dari posisi di mana rohnya itu mengontrol seluruh kehidupannya, turun menjadi manusia yang dikontrol oleh dagingnya, atau disebut animal man ya, manusia hewan yang bergerak dikendalikan hanya oleh dagingnya ya, oleh tubuhnya. Jadi dia katakan bahwa roh manusia itu turun dan akhirnya tunduk pada tubuh manusia, dikendalikan oleh karnal. Kalau bahasa aslinya itu karnal itu artinya sesuatu yang daging gitu. Enggak selalu dosa, tidak selalu jahat, bisa aja baik, tapi itu dari daging. Dan itu muncul dari kemampuan manusia. Panca indera, apa yang dilihat, didengar, ya, diraba, disentuh, ya, dikecap, dari situ aja. Di luar ini enggak bisa. Sementara roh itu di luar di atas itu ya. Lalu dia katakan bahwa penebusan adalah pemulihan dari roh manusia kembali ke posisi normalnya untuk memegang otoritas, di mana jiwa dan tubuhnya itu harus tunduk pada roh, bukan rohnya tunduk pada tubuh. Nah, di sini sebenarnya peranan puasa ya. Kalau kita berpuasa itu kita nggak paksa Tuhan, kita nggak mogok makam, tapi puasa itu melatih tubuh ini untuk tidak dominan menguasai pemikiran kita,
tubuh itu dominasinya ditekan sehingga roh kita yang sudah lahir baru ini lebih lebih bisa menguasai, lebih bisa eh, apa ya tidak dikungkung oleh tubuh gitu, istilahnya seperti itu. Dan puasa itu menyebabkan kita bisa menekan ketidakpercayaan, karena ketidakpercayaan itu adalah hasil perhitungan dari semua yang dari daging kita. Oh, ini penyakit kayak begini, oh ini udah nggak bisa ini ya, ini kayak begini. Itu semua pengetahuan manusia, dan itu dalam satu titik membatasi kita. Kalau orang berpuasa, maka dagingnya dia tekan, ya, dia membiarkan rohnya, apalagi orang yang sudah lahir baru ya, maksudnya kita bicara konteks seperti itu, orang yang penuh Roh Kudus, dia membiarkan rohnya ini mendominasi pemikiran dia, sehingga dengan berpuasa itu kita bisa melihat melampaui apa yang kita lihat dengan kemampuan alamiah kita. Nah, itu John G. Lake ya yang bilang seperti itu, dan ini orang yang memang pelayanannya terbukti ya, bukan hanya teori saja. Jadi ada dua hal di sini waktu kita baca firman Tuhan. Yang pertama itu memberi hikmat, ya, makanya kita perlu baca tiap hari senantiasa. Itu dalam jangka panjang kita sedang menimbun harta, dan itu menjadi hikmat yang akan muncul waktu kita membutuhkan suatu kita menghadapi suatu situasi. Lalu yang kedua, waktu kita baca firman Tuhan, timbul iman, dan iman ini mengambil segala sesuatu yang diperlukan dalam keranjang keselamatan itu, termasuk mujizat diantaranya. Baru yang ketiga, yang dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah ini bermanfaat, berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari sini banyak muncul buku-buku yang mengajar soal etika, yang mengajar soal banyak hal, termasuk self development, pengembangan diri, ya, banyak sekali ya. Dan yang ketiga ini menurut saya ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang didapat oleh orang-orang yang sudah melalui yang nomor 1 dan nomor 2. Lalu ketika ini dikutip oleh orang lain, dikutip lagi, jadilah banyak buku-buku yang bagus soal etika, bagaimana bersikap baik, bagaimana misalnya dalam hubungan keluarga, suami kepada istri mesti bagaimana, istri kepada suami harus bagaimana, anak-anak pada orang tua bagaimana, orang tua pada anak-anak bagaimana, dan seterusnya. Itu banyak sekali ya, dan itu diambil dari firman Tuhan. Nah, tapi di sisi lain, kalau kita cuma sampai yang nomor 3 saja, kita rugi besar sebenarnya. Karena yang nomor 3 ini hanya isinya sebenarnya pengetahuan untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Oh, itu benar. Oh, ini salah gitu ya. Lalu memperbaiki kelakuan, dan yang berikutnya mendidik orang dalam kebenaran ya. Itu sifatnya lebih banyak seperti teori ya. Tapi yang namanya wisdom, practical knowledge itu kita dapatkan waktu kita baca firman terus menerus. Jadi akan muncul hikmat. Kemudian yang kedua, mujizat dan segala sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh otak manusia, itu bisa diambil lewat iman kepada Yesus yang memang sudah membayar itu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya, itu sebabnya ketika dia ada di muka bumi, dia pernah bilang begini, tidak ada mustahil bagi orang percaya. So, jangan hanya berhenti di nomor 3, itu sudah hasil akhirnya. Kadang-kadang kita mau yang praktis ya. Hari-hari ini kalau kita lihat ya di medsos banyak sekali ya. Pakai TikTok 1 menit, 2 menit, ringkasannya aja kita, bagus ya. Tapi sebenarnya itu apa ya? Ya bagus daripada enggak, memang itu perlu ya, bagus ya. Tapi kita nggak mendapatkan sesuatu yang mengenyangkan, istilahnya mengenyangkan roh kita, kerohanian kita. Ya, itu cuma sifatnya mungkin knowledge. Ya bagus, tetap perlu itu. Tapi kalau kita mau benar-benar kenyang ya, kita bertumbuh secara rohani, maka memang
Membaca firman Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita, tidak sekedarnya saja kita baca ya. Kita perlu renungkan itu. Kami mengucap syukur karena firman Tuhan berkata, God is love, Allah adalah kasih. Firman-Mu juga berkata, you make all things beautiful in its time. Kau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Oleh sebab itu kami boleh percaya, kami boleh mengatakan, dan kami boleh mengalami senantiasa bahwa God is good all the time. All the time God is good. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.